Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Seiring dengan turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersemangat untuk duduk di sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah taman surga. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti, majelis ilmu yang senantiasa kita ikuti bisa semakin mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan waktu-waktu yang kita miliki senantiasa kita habiskan untuk mendulang pahala, untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan, baik di dunia kita maupun akhirat kita. Jangan pernah lupa untuk bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan umat, memperbaiki akidah mereka, memperbaiki ibadah mereka, meluruskan cara muamalah mereka. Jadi Rasul itu datang untuk meluruskan berbagai penyimpangan. Maka kita harus senantiasa berada di jalan Rasul. Kalau seandainya tidak, berarti kita kembali menghidupkan penyimpangan itu. Agar kita tetap lurus, agar kita tetap selamat, tidak menyimpang, maka beradalah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita melalui sebuah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang terakhir yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya adalah berkaitan dengan Ar-Raja. Ar-Raja di mana kita harus selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan bentuk ibadah yang berikutnya, itu adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rincian dari beberapa bentuk ibadah yang disampaikan oleh penulis buku. Di antara ibadah yang harus selalu kita berikan kepada Allah itu adalah at-tawakkul. Qala al-muallif rahimahullah, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala. Dalil dalam masalah tawakal ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal
jika kalian benar-benar beriman. Berarti Allah mengaitkan iman dengan tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian beriman. Maka kalau sudah tidak bertawakal lagi kepada Allah, ada bermasalah pada imannya. Karena ayat itu mengatakan in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jika in itu sebagai in syartiyah, berarti syarat beriman itu adalah bertawakal hanya kepada Allah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Dalam ayat yang lain juga, wa qala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Surat At-Talaq ayat 3. Kalau yang pertama tadi Al-Maidah 23. Apa arti wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh? Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukup bagi Allah, cukup dia bagi Allah. Allah akan mencukupkan semua keperluan dia. Kalau dia benar-benar bertawakal kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Baik, ikhwati fillah, kita perlu memberikan penjelasan tentang apa itu tawakal, at-tawakkul, yang sering kita bahasakan dalam sebutannya dalam bahasa kita dengan tawakal. Bertawakal itu artinya adalah menggantungkan diri kita kepada sesuatu, menyandarkan diri kita kepada sesuatu, itu tawakal. Kalau tawakal 'ala Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berarti kita menggantungkan dan menyandarkan diri kita hanya kepada Allah sebagai pemberi kecukupan dalam mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita ini kan selalu saja dihiasi oleh dua hal. Ada hal-hal yang masuk dalam kategori al-manfa'ah, manfaat, tapi ada lagi nanti sesuatu yang kita anggap dia sebagai madarrah, kemudaratan. Manfaat itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua kita. Semua orang menginginkan kebaikan dalam kehidupannya, selalu mengharapkan hal-hal yang baik yang ia dapatkan. Nah, sedangkan madarrah itu kebalikannya, adalah kemudaratan-kemudaratan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang juga terjadi dalam kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita mengharapkan kebaikan itu, dan kepada siapa pula kita menyandarkan diri kita agar terhindar dari kemudaratan itu. Menggantungkan diri, menyandarkan diri kita dalam mendapatkan manfaat atau dalam menghindarkan diri kita dari hal-hal yang madarrah, yang sifatnya mudarat dan kesulitan, inilah yang harus hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun nanti kebaikan-kebaikan yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan kita, tempat bersandar kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hal-hal yang tidak baik, kerusakan, kemudaratan, mafsadah yang kita ingin terhindar darinya, maka tempat menyandarkan diri kita untuk menghindarkan diri itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa 'alallahi fatawakkalu, dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Maka bukti dari iman yang benar itu, ketika keimanan kita benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka berarti hanya Allah tempat kita bersandar, hanya Allah tempat di mana kita mengharapkan berbagai macam bentuk kebaikan, dan tempat di mana kita mengharapkan agar terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak baik. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat yang kedua, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan semua keperluan dia. Ini janji Allah ini. Kita harus percaya. Tidak boleh ayat ini sekedar lewat saja, lewat begitu saja di ucapan kita, di mulut kita, tanpa kita resapi, tanpa kita coba memahami kandungan maknanya, lalu kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Karena ada nanti itu, kata Rasul dalam sebuah hadisnya, sebagai ciri-ciri dari hari kiamat itu, Al-Quran itu ya tidak akan tersisa kecuali illa rasmuh, kecuali hanya tulisannya saja. Kalaupun dia dibaca, itu hanya sekedar sampai di lidah saja, sampai di ucapan saja. Apapun ayat-ayat Al-Quran yang kita coba baca dan kita dalami, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari cara mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal, kita pahami baik-baik, bertawakal berarti menyandarkan diri kita hanya kepada Allah. Kita mencoba untuk memaknai ayat Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung. Karena Allah yang kuat. Kalau kita bergantung kepada selain Allah itu adalah lemah. Yang lemah tidak mungkin kita bisa bergantung. Kalau ada orang yang hanyut, bergantung dia ke batang yang sama-sama hanyut dengan dia, ia akan tetap hanyut. Karena dia tidak kokoh. Kalau seandainya kita bergantung kepada manusia sama lemahnya dengan kita. Karena kita sama-sama manusia. Maka bergantunglah kepada yang maha segala-galanya. Maha kuat, maha kaya, maha besar, maha mulia, maha perkasa. Itu semua adalah sifat-sifat baik dan nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga diberikan beberapa penjelasan tentang bentuk atau macam-macam tawakal itu. Karena ada juga nanti di antara tawakal kepada yang lain dalam arti yang zahir dari kata tawakal itu yang dibolehkan. Jadi ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Dijelaskan di sini pembagian atau bentuk yang pertama itu yang ada pada ayat tadi, tawakal hanya kepada Allah, at-tawakkul 'ala Allah. Semata-mata kita menggantungkan dan menyandarkan kehidupan kita, baik buruk dalam kehidupan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal seperti inilah yang menjadi bagian dari iman tadi. Tawakal seperti itulah yang menjadi bukti dari keimanan seseorang. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang bertawakal itu hanya menggantungkan diri. Orang-orang beriman hanya menggantungkan diri kepada Allah. Karena banyak nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal. Apabila kita berusaha, apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ada nanti asbab yang kita lakukan. Ada sebab-sebab dalam kehidupan yang tidak boleh luput untuk kita kerjakan. Karena bertawakal itu nanti bukan pula tanpa ada usaha. Kalau seandainya semata-mata bertawakal lalu tidak diikutkan nanti oleh usaha-usaha yang memang mungkin menyampaikan kita kepada apa yang kita inginkan, lalu tidak kita lakukan,
itu nanti juga akan menjadi ada celah yang dia salah di situ. Karena dia tidak mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Jadi al-akhdzu bil asbab itu menjadi penting. Tetapi nanti untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, di situ kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan rezeki dalam kehidupan kita. Ya kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kita buka usaha, kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan sesuatu yang memang secara zahir bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Berdagang itu wasilah untuk mendapatkan rezeki. Berkebun, bercocok tanam itu wasilah untuk mendapatkan apa yang buah-buah yang kita inginkan. Memancing itu juga sebab untuk mendapatkan ikan. Tetapi kepastian mendapatkan ikan itu bukan kita. Kepastian bahwa apa yang akan kita tanam nanti menjadi berbuah itu bukan lagi kita. Kepastian bahwa dagangan kita hari ini akan laris itu bukan lagi urusan kita. Itu sudah wilayah di mana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan hasil itu semata-mata Allah mutlak menentukan dalam kehidupan kita dan kita nggak bisa protes. Kita tidak bisa protes terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kita hanya menerima, ridha kita dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu buah dari tawakal itu juga nanti kita harus ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Nggak boleh kita memaki-maki siapapun, mencela siapapun ketika kita mendapatkan hasil yang tidak baik. Kita hanya menunjukkan ridha kita dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buah dari tawakal itu ada ridha kita terhadap yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka usaha, berdagang, jual-jualan kita pagi hari, harapan semua yang berjualan pasti laris dan mendapatkan untung yang besar. Tapi ternyata sudah sampai sore apa yang dijualnya nggak laku, atau laku separuh, atau laku sepertiga. Kita mau apa? Orang beriman adalah orang yang tidak pernah putus asa. Jadi orang beriman yang bertawakal kepada Allah tidak mengenal kata putus asa. Dia akan selalu berbuat karena sesungguhnya berbuatnya itu adalah bagian dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha itu sesungguhnya adalah ibadah kita kepada Allah. Hasilnya itu semata-mata Allah yang menentukan. Dulu waktu musim-musim banjir dulu sering kali di kampung-kampung orang tua kita sudah menanam padi, sudah berbuah, sudah hampir dipanen. Saat-saat menjelang hampir dipanen itu datang pula banjir. Padi kalau sudah kena banjir biasanya adalah rusak. Kita mau apa? Siapa yang mau kita maki-maki? Siapa yang mau kita marahin? Orang beriman kepada Allah, dia akan senantiasa ridha dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting tawakal itu ada dalam kehidupan kita. Kalau seandainya tawakal tidak ada dalam kehidupan kita, barangkali ya mungkin akan menimbulkan rasa kesal, atau mungkin mencari-cari alasan atau sebab-sebab untuk ada yang kita marahin. Nggak perlu itu. Yang perlu adalah ketika kita sudah berusaha lalu ternyata hasilnya tidak sama dengan yang kita inginkan, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang perlu kita yakini, apapun yang ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan kita, maka itu pasti baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah
pasti itulah kebaikan yang ada dan Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan itu. Cuma memang ya bisa saja kita belum tahu apa kebaikan itu, bentuk kebaikan yang ada pada keburukan itu apa. Yang ada di pikiran kita kan hanya buruk saja. Maka dalam hadis kan ada hadis beriman, hadis rukun iman itu kan beriman kepada Allah, Rasul, lalu yang terakhir apa? Wa biqadrihi khairihi wa syarrihi. Dengan beriman kepada takdirnya, khairihi yang baiknya, wa syarrihi dan buruknya. Kata syarrihi di situ dan buruknya itu buruk dalam pandangan kita. Tapi bukan buruk dalam pandangan Allah. Karena yang buruk dalam pandangan kita tadi itu sesungguhnya di mata Allah itu baik. Nah, disinilah perlunya iman. Disinilah perlunya kepercayaan kita kepada sesuatu yang gaib itu. Maka iman itu kan kita meyakini hal-hal yang tidak terlintas oleh pikiran kita kan. Itu yang iman. Tidak bisa diakal-akali. Karena memang tidak nyambung nanti dengan akal kita. Di pikiran kita buruk tapi ternyata baik. Dan banyak orang yang bersyukur dia mendapatkan keburukan yang kemarin itu setelah dia tahu bahwa kebaikannya ternyata begini. Nah, untung saya begini. Padahal kemarin buruk dalam pandangan dia. Oleh karena itu disinilah perlu kekuatan iman kita di dalam menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tawakal, serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa berusaha, tapi hasilnya semata-mata hanya Allah yang menentukan. Kalau kita sakit, tentu kita ingin sehat. Kita diminta untuk berobat. Fatadawaw, berobatlah kalian, wala tatadawaw bil haram, dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi perintah berobat itu ada, tapi lakukanlah ikhtiar itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Wala tatadawaw bil haram, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Kenapa tidak boleh? Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah. Berobat pun dari yang haram, kalau kata Allah tidak sembuh, maka tidak akan bisa menyembuhkan. Jadi pada poin yang pertama ini, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah semata-mata, kita sandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada yang bisa memberikan kebaikan dan mendatangkan keburukan kecuali semata-mata hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk yang kedua, dan itu yang menyimpang, itu nanti menjadi syirik akbar, syirik besar, di mana bertawakal dia kepada sesuatu, menggantungkan dirinya kepada sesuatu yang memang dia tidak bisa berbuat apa-apa, menggantungkan dirinya atau menyandarkan dirinya kepada benda mati, dia menyandarkan kebaikannya, kemaslahatan hidupnya kepada benda-benda mati yang memang dia tidak bisa melakukan apapun. Ini yang syirik akbar. Apa contohnya? Bertawakal atau menyandarkan keselamatannya kepada tangkal, menyandarkan kesuksesan hidupnya kepada jimat yang ada. Itu syirik akbar. Jimat itu tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa dia menentukan kehidupan kita. Kalau seandainya bisnis kita mau laris, mau sukses, nanti
dicarikan jimatnya, digantung dia di sudut mana gitu. Selagi jimat itu digantungkan di sudut toko dia itu, dia yakin bahwa sesungguhnya dia akan mendapatkan keuntungan besar. Ini syirik. Dan syiriknya bukan syirik kecil, ini syirik akbar. Syirik akbar berarti syirik besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan hal-hal seperti itu pasti di hatinya ada keyakinan bahwa benda mati itu bisa berbuat sesuatu terhadap diri dia. Tidak mungkin dia tidak meyakini itu. Mustahil. Dia mengambil tangkal-tangkal tadi itu, jimat-jimat untuk digantung-gantung tadi itu, pasti karena dia yakin bahwa pada benda itu ada kekuatan yang bisa memberikan kebaikan kepada dia. Padahal dia benda mati. Jadi orang-orang berbuat syirik itu orang-orang yang akalnya tidak berjalan. Cara berpikirnya rusak. Kalau dulu orang-orang jahiliyah menyandarkan kehidupan mereka kepada patung-patungnya. Datang dia ke patung-patungnya itu untuk mengadu. Disampaikannya masalah dia. Lalu ngaku-ngaku mereka sebenarnya tidak menyembah patung itu. Tapi mereka tetap menyembah Allah. Cuma patung itu sebagai cara untuk wasilahnya, tawassulnya. Maka tidak dibolehkan karena ayat yang melarang, diturunkan oleh Allah ayatnya kepada Rasulnya agar itu tidak dilakukan. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka sebagai cara untuk mendekatkan diri. Mereka menyembelih juga nanti atas nama patungnya. Dia ada sesembahan yang dia berikan untuk patungnya. Oleh karena itu, sesembahan seperti itu, sesuatu yang disajikan, sesajian itu yang memang tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan atau terhindar dari gangguan-gangguan, keburukan-keburukan, maka bermasalah pada tawakalnya. Berarti bermasalah pada imannya. Bukankah tujuan sesembahan itu agar terhindar dari murka, antara murka makhluk gaib atau dan lain sebagainya, agar kita tidak diganggu nanti oleh makhluk gaib di gunung itu. Sembahkan ini, mempersembahkan hal-hal yang seperti itu berarti dia sedang menyandarkan kebaikan kehidupannya kepada sesembahan tadi, maka itu syirik. Dan nampaknya para ulama sepakat itu untuk mengatakan kalau itu syirik. Kalau ada orang yang yang mengatakan itu diperselisihkan oleh para ulama, enggak itu. Ini persoalan akidah, ini persoalan iman, persoalan keyakinan yang perlu dipahami secara baik. Disembelih nanti sapi atau kerbau, kepalanya dipersembahkan ke pantai mana gitu, ke laut mana, agar terhindar nanti dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang ada di laut itu. Berarti dia sudah mencoba mencari keselamatan hidupnya tidak lagi dari Allah, tidak lagi dia menyandarkan keselamatan itu kepada Allah yang memang mampu memberikan keselamatan, tapi dia sudah mencari cara yang lain. Nah, berarti pada poin yang kedua ini menjadi syirik akbar, syirik besar. Ketika kita menyandarkan kepentingan kemaslahatan kita kepada benda mati. Benda mati ini nanti macam-macam, termasuk orang yang sudah mati. Termasuk orang yang sudah mati, bertawakal kepada para wali yang sudah mati, yang sudah meninggal, sudah dikubur lama, lalu kita sandarkan kebaikan, keburukan kehidupan kita kepada dia yang sudah meninggal itu syirik. Dan Allah akan murka kepada pelaku syirik, karena dia memberikan sesuatu yang hanya pantas diberikan kepada Allah lalu diberikan kepada yang lain.
Nggak usah rusak akidah kita, jangan dirusak keimanan kita kepada Allah, murnikan, mutlak, hanya kita sandarkan hidup kita kepada Allah. Kan sudah berulang-ulang dibaca Allahus Samad. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada nanti tawakal dalam artian menggantungkan atau menyandarkan diri kepada yang lain selain Allah dalam hal yang memang dia bisa untuk melakukan. Jadi kita sandarkan diri kita kepada orang lain, kita meminta sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang memang orang lain itu bisa melakukannya. Untuk poin yang ketiga ini ada catatannya. Kita hanya sekedar menjadikan orang itu sebagai asbab, dan tidak boleh kita menghinakan diri kita di hadapan orang itu, karena kita hanya menjadikan dia sebagai asbab untuk mendapatkan sesuatu yang pada intinya sebenarnya yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sempat menghinakan dirinya dengan cara menggantungkan kepada orang lain, tadi menggantungkan harapan kepada orang lain, tapi dengan cara menghinakan diri dia, ini bisa terjebak pada syirik asghar, syirik kecil. Apa contohnya? Kalau pegawai negeri kan dapat gaji, bukankah dia menggantungkan dirinya pada gaji itu yang dia dapat dari pemerintah atau dari mana? Atau seorang karyawan yang bekerja di satu perusahaan, dia bekerja untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan rezekinya, untuk mendapatkan ma'isyah, mendapatkan uang yang memang diperlukan dalam kehidupannya. Dia secara zahir menyandarkan kehidupannya pada orang yang memberikannya jasa atau gaji. Tapi memang itu sebagai asbab. Kalau sekadar itu dijadikan asbab, maka tidak mengapa. Enggak boleh dengan cara itu kita menghinakan diri kita di hadapan dia, seolah-olah kita ini tidak bisa hidup tanpa dia. Menghinakan diri itu maksudnya kita rela untuk melakukan apapun yang diperintahkannya meskipun salah oleh Allah. Kalau ada umpamanya perusahaan tidak boleh sama dia berhenti untuk sholat, dia mau sholat asar tidak boleh berhenti, karena nanti kalau berhenti berkurang nanti hasil perusahaan ini, tinggalkan perusahaan. Kalau sampai dia berkata, nanti kalau saya keluar dari sini saya mau makan apa, saya tidak bisa hidup kalau tidak di sini. Di sini kena. Berarti di sini sudah bermasalah. Karena dia tidak lagi sekedar menjadikan asbab, tetapi dia sudah menghina dirinya, seolah-olah dia tidak bisa mendapatkan rezeki kecuali dengan yang tadi itu. Jadi kalau sampai dalam kehidupan dia terjadi seperti itu, rela dia untuk melakukan apa saja padahal salah, yang penting bisa bekerja di situ, maka sesungguhnya itu satu kesalahan dalam beragama. Berarti dia sudah meyakini bahwa satu-satunya jalan rezeki dia hanyalah dengan cara itu. Ada perempuan melamar kerja, dia melamar itu pakai jilbab, dia bagus penampilannya syar'i, tapi oleh perusahaan, kami siap menerima saudara asal penampilannya menarik. Nah, kan itu kadang dibuat syarat, umur segini penampilan menarik. Salah satu bentuk penampilan menarik apa? Jangan pakai jilbab. Banyak orang yang siap dia untuk melepaskan jilbabnya asal bisa bekerja, asal bisa dapat uang dari situ. Padahal melepaskan jilbab itu berarti bertentangan dengan perintah Allah. Karena yang diperintahkan oleh Allah adalah menutup aurat.
Kalau itu yang dia lakukan, berarti dia menghina dirinya. Dia sudah menyandarkan kehidupannya kepada orang tadi, takut dia kalau tidak diterima seolah-olah tidak dapat rezeki kecuali dengan cara yang tadi. Kalau bertawakalnya sudah sampai seperti itu, maka salah. Kalau sudah sampai menghinakan dirinya, maka salah. Tapi kalau seandainya tidak dalam rangka menghina diri dia yakin bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, cuma asbabnya ini yang harus saya lakukan. Memang saya dapat gaji dari sini. Maka itu tidak mengapa. Oleh karena itu berarti ada hal-hal dalam agama kita di mana secara zahir itu juga bagian dari menyandarkan kehidupan kita kepada sesuatu selain Allah, tetapi ada nanti yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Intinya benar atau tidaknya itu jangan sampai kita menghinakan diri kita, sehingga disuruh apa aja oleh bos kita, disuruh melakukan apa saja oleh atasan kita, kita siap untuk melakukannya meskipun itu salah dalam pandangan agama, karena kita khawatir kalau tidak kita lakukan mungkin akan terancam kehidupan kita atau akan terancam rezeki kita. Maka jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, tinggalkan saja. Karena Rasul juga bilang seperti itu, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu bima huwa khairun minhu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Di sini kalau dia tetap berada di situ, ada banyak kesalahan agama yang akan tetap berlangsung, yang akan dia laksanakan. Sekarang dia tinggalkan. Oh, kalau begitu ini akan saya tinggalkan. Karena di situ ada kedurhakaan kepada Allah. Ketika dia tinggalkan karena Allah, maka janji Allah apa? Awadahullah. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Cuma memang untuk sampai ke tingkat yakin bahwa akan diganti ini memang perlu perjuangan, karena Allah akan uji iman kita itu. Kita tinggalkan, ada orang yang hijrah, dia sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya lalu berubah menjadi baik, nanti akan diuji dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia ndak jujur, ndak imannya dalam meninggalkan kesalahan tadi. Apa yang dulu hidupnya mewah, sekarang dia tinggalkan semuanya, mungkin dia akan diuji oleh Allah dengan kemiskinan dulu. Tapi ketika dia sadar, ketika dia tetap sabar di dalam menjalani itu, nanti semua akan ditepati janjinya oleh Allah. Allah tidak pernah memungkiri janji. Dan ada pada poin yang keempat, tapi hampir sama sebenarnya dengan yang ketiga, ketika menyandarkan diri kepada orang lain dalam urusan yang sebenarnya memang menjadi wewenang orang yang bertawakal itu. Ini hampir mirip, di mana dia menyandarkan sesuatu keinginan kepada orang lain, dan itu memang adalah wewenang dari orang itu. Itu dibolehkan oleh agama. Kalau umpamanya kita mau mengurus KTP di kelurahan, untuk mengurus KTP di kelurahan itu perlu surat dari RT. Ada surat keterangan dari Pak RT. Ketika kita meminta surat ke Pak RT yang memang itu wewenang dia, bukankah kita sebenarnya sedang menyandarkan keperluan kita kepada dia? Sedang kita sandarkan keperluan kita kepada dia. Karena tidak bisa nanti mengurus apapun tanpa ada surat pengantar. Tapi itu tidak salah. Oleh agama tidak salah. Karena memang kita sedang melakukan sesuatu pada jalurnya, di mana itulah jalurnya. Kepada dialah memang kita
meminta surat tadi. Dicontohkan di sini sebagaimana dulu yang pernah dilakukan oleh Yakub, Nabi Yakub dalam persoalan pencarian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dalam ceritanya kan dia dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu dia ditemukan oleh pedagang-pedagang yang akan berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir dia dijual di sana. Menangislah Yakub itu kesedihan sampai matanya buta. Ketika anak-anaknya sudah besar semua, apa kata Yakub, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, pergilah kalian maka carilah berita tentang Yusuf dan tentang saudara-saudaranya dan tentang saudaranya Benyamin. Nabi Yakub ketika menyuruh anaknya, dia sebenarnya sedang menyandarkan apa yang dia inginkan kepada anaknya. Tapi memang dia bisa. Anak-anaknya sehat-sehat semua, sementara Yakub sudah buta, tidak mungkin dia yang mencari. Nah, jadi dalam persoalan yang keempat ini, ketika kita menyandarkan kepada orang lain dalam urusan-urusan yang memang sebenarnya itu wewenang dia, memang dia mampu untuk melakukan itu, maka itu tidaklah menjadi sesuatu yang salah, meskipun sebenarnya tetap harus tersisa dalam keyakinan kita bahwa kebaikan itu sesungguhnya diberikan atau datang dari Allah. Kita minta surat kepada Pak RT, dia memudahkan urusan kita, apapun yang kita minta dia memberikan. Kita meyakini bahwa Allah yang memudahkan, karena kehendak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meminta tadi itu bukan sesuatu yang salah, karena memang itu pada jalurnya. Kalau ada orang yang buta, dia ingin berjalan, minta dituntun oleh anaknya, dia mau ke masjid, dia buta, dia tidak bisa berjalan sendiri. Orang buta yang minta tolong kepada orang yang bisa melihat tadi, itu tidaklah menjadi satu hal yang dianggap salah, bertentangan dengan tawakal, bukan dianggap bertentangan, karena memang dia bisa untuk melakukan. Namun tetap harus tersisa dalam keyakinan kita bahwa kebaikan itu sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 4 bentuk dari tawakal. Ternyata ada yang menjadi dihukumkan sebagai syirik akbar. Kalau kita tersalah, ada yang dihukumkan sebagai syirik asghar, dan ada sesuatu yang memang dibolehkan ketika kita meminta, menyandarkan keperluan kita kepada orang yang memang pada jalurnya. Dan yang tawakal ala Allah adalah artian sesungguhnya itu adalah menggantungkan, menyandarkan semua keperluan dalam kehidupan kita semata-mata hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan kehidupan dan Allah juga lah yang memberikan semua apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah kita merusak akidah dan iman kita. Jangan melakukan hal-hal yang kadang ada tren-trenan dalam kehidupan karena orang banyak melakukan, lalu kita juga melakukan hal yang sama tanpa kita sadari ternyata itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Baik, ikhwati fillah, kita coba ambil yang berikutnya sedikit sebelum kita bertanya jawab, seandainya ada. Selain daripada tawakal, ada lagi sesuatu yang dia hampir-hampir mirip, tapi memang akan ada perbedaan memang oleh para ulama. Ada namanya ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'. Ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'. Raghbah itu keinginan untuk memperoleh sesuatu. Jadi keinginan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan
rahbah itu kekhawatiran terhadap terjadinya sesuatu. Jadi dalam hidup kita ini kan ada harapan dan ada kekhawatiran. Ada hal-hal yang kita harapkan. Ada pula kekhawatiran dalam kehidupan kita, jangan-jangan nanti terjadi begini. Raghbah wa rahbah itu sekali lagi hanya juga kita berikan kepada Allah. Karena itu pengharapan seperti itu berupa bagian dari ibadah. Kalau kita punya anak, lalu kita sekolahkan anak kita, apa harapan kita? Ini sebuah pengharapan. Harapan kita agar anak kita menjadi anak yang baik, anak yang taat. Pengharapan kita seperti itu kita berikan kepada Allah. Karena hanya Allah yang menentukan masa depan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan pengharapan itu kepada apa yang kita miliki. Kita punya harta banyak, kita bisa sekolahkan anak kita ke sekolah mana aja. Dia punya duit, lalu dia sandarkan kepada kemampuan yang dia punya itu. Ini akan menjadi salah. Karena kita harus memberikan pengharapan kita harapkan apa yang kita inginkan itu datangnya nanti memang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran kita itu juga harus hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita mengkhawatirkan sesuatu dan lalu kita tidak bawa dan kita tidak serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran kita terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, sekali lagi hanya kita berikan kepada Allah. Nah, sama kan hampir mirip nanti. Contohnya ada al-khauf, rasa takut kan. Kemarin juga dibagi-bagi takut itu ada dua, tapi berbeda nanti itu antara al-khauf dengan ar-rahbah. Rahbah itu kalau dijelaskan di sini satu bentuk kekhawatiran yang membuat kita langsung punya tindakan. Langsung adanya tindakan. Maka sekali lagi pengharapan dan kekhawatiran kita semuanya harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal rizki kadang-kadang betapa muncul kekhawatiran apa yang mau kita makan bulan depan. Ini nanti kalau saya tidak kerjakan ini nanti akan begini. Ini kekhawatiran yang perlu kita bina baik-baik dalam kehidupan kita. Kita manusia tidak bisa menghindar dari itu. Tetap saja selalu ada harapan dan di sisi lain ada kekhawatiran. Itu tidak bisa kita hindarkan gitu. Cuma bagaimana kita memanage, mengatur pengharapan dan kekhawatiran gitu, yang semata-mata kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berikan kekhawatiran itu kepada selain Allah, di sini nanti akan bermasalah. Wal khusyu' dan khusyuk itu ketundukan kita dan hanya kita berikan pada Allah. Enggak boleh kita berikan ketundukan kepada yang lain. Dalam ayat dikatakan wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala. Jadi dalil yang tiga tadi itu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahabah wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, serta mereka berdoa hanya kepada kami. Berdoa hanya kepada kami, kata Allah. Kami itu adalah Allah. Raghaban wa rahaba, baik dalam bentuk pengharapannya maupun dalam bentuk
kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan yang dia alami dalam kehidupannya. Maka berharap, hanya berdoa kepada Allah. Kekhawatiran kita, maka kita juga hanya berdoa kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, wa kanu lana khashi'in, dan mereka hanya selalu tunduk kepada kami. Jadi hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang terakhir ini itu juga bagian dari bentuk ibadah. Karena dia ibadah, maka hanyalah lillah, hanyalah untuk Allah. Kalau sudah kita berikan kepada selain Allah, berarti kita sudah menyimpang, karena kita tidak lagi beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan akidah kita semakin kokoh, keimanan kita semakin kuat. Kita hanya menyandarkan kehidupan kita kepada Allah, dan jangan pernah menyandarkan kehidupan kita kepada selain Allah. Jangan pernah menghina diri kita di hadapan orang lain, karena itu akan bermasalah nanti dalam masalah iman dan dalam masalah akidah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, seandainya ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Silakan. Iya. Apa hukumnya kalau bernazar menyembelih hewan di kuburan atau untuk memberikan sesembahan apapun gitu ya kepada kuburan keramat. Yang pertama yang perlu diluruskan, kuburan keramat ini tidak ada kuburan keramat. Apanya yang keramat? Kuburan. Kuburan itu kan tempat di mana orang dikuburkan. Orang saja yang mengkeramat-keramatkan, maka terjebaklah kepada berbagai macam bentuk kesirikan-kesirikan. Karena kubur itu dianggap sebagai kuburan keramat, maka dijadikanlah kuburan itu tempat mengadu. Ini semua talbisu iblis. Ini semua bisikan-bisikan yang datanglah dari iblis. Semakin suka iblis itu kalau semakin kita mengkeramatkannya. Kalaulah memang ada kuburan keramat dikarenakan oleh kesolehan orang yang di dalam itu, yang paling keramat itu kubur Rasul, karena tidak ada orang yang lebih soleh daripada Rasul. Tapi tidak boleh dikeramat-keramatkan seperti itu. Tidak boleh kita datang ke kuburan Nabi lalu meminta-minta kepada beliau, atau minta disampaikan doa kita kepada Allah oleh Nabi. Tidak bisa. Kalau kepada Nabi saja nggak boleh, apalagi kepada para wali, apalagi kepada orang-orang dianggap soleh, dianggap kiai. Tidak pernah ditinggalin kuburnya karena dianggap keramat tadi. Mengadu kepada orang yang sudah meninggal, ini yang menghinakan dirinya di hadapan makhluk Allah itu. Berarti dia sedang menghina diri dia, karena dia tidak lagi menyandarkan kehidupannya kepada Allah, tetapi disandarkannya kepada orang yang sudah meninggal itu. Maka tidak boleh. Dan itu adalah perbuatan
perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori syirik. Tinggalkan itu. Kita perlu memahamkan ini kepada banyak orang. Karena banyak orang yang terjebak dalam kesalahan seperti ini, bahkan dianggap sebagai sebuah tradisi. Ini kan sebagai sebuah tradisi atau dianggap sebagai kearifan lokal. Tidak ada soal syirik, jangan bawa-bawa kearifan lokal. Kalau syirik, ya syirik harus ditinggalkan. Kalau itu sebagai tradisi, wajib ditinggalkan tradisi seperti itu. Karena tradisi kalau sudah menyalahi Quran dan Sunnah wajib untuk ditinggalkan. Nah, sekarang ada orang bernazar. Bernazar salah satu contoh yang disampaikan tadi, kalau seandainya dia mendapatkan ini, maka dia akan bernazar dalam bentuk menyembelih di kuburan yang dianggap keramat tadi. Kalau itu isi nazarnya, jangan dia lakukan nazar itu. Ketika dia sudah sadar, oh ternyata ini adalah salah, berarti jangan lakukan. Kalau dia lakukan juga, berarti dia melakukan sesuatu yang dia sudah tahu kalau itu salah. Jadi nazar itu harus mengandung unsur ibadah. Itu nazar. Nazar itu sebenarnya kan sudah sering kita bahas kan, nazar itu agama tidak terlalu menganjurkan. Bernazar itu agama tidak terlalu menganjurkan. Cuma kalau sudah terucap maka menjadi janji yang harus ditunaikan. Asalkan dalam bentuk ibadah. Puasa, berinfak, bersedekah. Itu kan ibadah semua. Kalau sudah terucap maka ditunaikan. Nah, jika yang terucap tadi ternyata adalah melakukan kesyirikan, wajib ditinggalkan. Jangan dia melakukannya. Kalau dilakukan juga maka berdosa dia, karena dia sudah tahu kalau itu salah, maka tidak boleh dia lakukan. Nah, mungkin bisa dia alihkan. Silahkanlah untuk disembelih kambing itu, tapi tidak di kuburan itu, tetapi daging disembelih atas nama Allah untuk kemudian mungkin nanti dibagi-bagi kepada masyarakat yang lain. Silakan. Az-zabhu itu nanti ada pada bagian akhir. Az-zabhu min anwa'il ibadah. Itu menyembelih itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga dalam ibadah menyembelih itu harus menyebut nama Allah. Bahkan tidak halal sembelihan kalau tidak atas nama Allah. Menyembelih hewan atas nama kuburan tadi itu saja haram kita makan dagingnya. Karena kita menumpahkan darahnya tidak atas nama Allah. Begitulah persoalan syirik ini. Jadi bukan masalah sederhana. Syirik itu sesuatu yang merusak iman kita, yang wajib kita tinggalkan. Dan kalau kita tidak bertaubat, maka sampai mati akan dibawa syirik itu. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dengan cara menyatakan taubatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni dosa syirik di sini maksudnya adalah jika dia tidak menyatakan taubatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ada dosa-dosa lain bisa berguguran kadang dengan air wudhu kita. Berapa banyak dosa mata kita, tapi air wudhu kita bisa menggugurkan dosa-dosa itu. Tapi kalau syirik enggak gugur dosanya oleh air wudhu. Semata-mata satu kesalahan yang harus dinyatakan taubatnya. Maka kita mengajak banyak orang, ayo sadar. Orang-orang yang menyembah kubur, yang sujud-sujud kepada kubur itu sadarlah, itu suatu kesyirikan. Jika mati dalam kesyirikan, itu kesyirikan akan dibawa dosanya sampai ke alam akhirat nanti. Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan cara bertaubat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Sebentar.
Itu bagian dari kesyirikan itu. Karena dia sudah meyakini kalau tidak dilakukan ini dia akan tenggelam. Berarti sudah ada yang ditakutinya selain daripada Allah. Sudah ada yang ditakutinya, sehingga ia harus melakukan sesuatu. Berarti melakukan sesuatu tadi kan atas nama makhluk gaib yang ada di tempat itu kan. Sinilah kesalahannya. Seolah-olah kalau itu tidak dilakukan nanti dia akan tenggelam. Padahal urusan tenggelam tidak tenggelam bukan oleh makhluk itu. Allah yang menentukan nasib dia. Maka itu satu hal yang salah. Mempersembahkan sesuatu itu sekecil apapun tapi atas nama selain Allah, ini akan jadi syirik. Maka ada dalam hadis itu istilahnya ada hadisuz zubab. Ada hadisuz zubab. Zubab itu artinya lalat. Jadi hadis yang bercerita tentang mempersembahkan lalat. Jadi ada dua orang yang ingin masuk ke satu wilayah, tapi hukum di satu wilayah itu kalau orang baru yang masuk ke situ wajib dia mempersembahkan sesuatu. Kalau enggak nanti dibunuh. Masuklah dua orang, dicegat dan diminta untuk mempersembahkan sesuatu. Yang satu bilang enggak bisa. Karena enggak boleh mempersembahkan sesuatu atas nama selain Allah. Akhirnya dia dibunuh mati. Tapi ada yang satu lagi, kamu tidak punya apapun untuk dipersembahkan kecuali hanya seekor lalat. Dipersembahkannya seekor lalat tuh. Apalah artinya seekor lalat? Tapi mempersembahkan seekor lalat agar dia selamat. Akhirnya dia hidup, tapi kata Rasul dalam hadis justru dia masuk neraka. Yang mati tadi karena tidak mau mempersembahkan meskipun lalat, tidak mau dia. Jadi bukan persoalan besar apa yang dipersembahkan, harus kepala kerbau, kepala kambing, lalat saja dipersembahkan atas nama patungkah atau makhluk gaib manakah, lalat, Rasul menghukumnya masuk neraka. Nah, ini persoalan sesajen pun mau dianggap sebagai tradisi. Tidak pula mau meyakini itu sebagai satu dosa syirik. Itu syirik. Satu kesyirikan. Wajib ditinggalkan oleh umat Islam. Kalau dilakukan oleh yang bukan Islam, udah itu urusan mereka. Kita tidak perlu pula untuk mengingatkan, karena memang mereka tidak muslim. Tapi ketika yang melakukannya adalah orang Islam, harus ada orang yang menyampaikan bahwa itu adalah salah, dan mereka harus siap untuk menerima bahwa itu adalah satu kesalahan. Maka meyakini seperti tadi berarti ada ketakutan di hati dia kalau itu dia tidak lakukan. Di situ nanti bermasalahnya. Dia sedang tidak menyandarkan keselamatannya kepada Allah, tapi dia sandarkan keselamatannya kepada perbuatan tadi agar tidak diberikan keburukan oleh makhluk yang tadi. Dia bukan pada ucapannya, tadi kan cuma lalat kan, bukan pada ucapan permisinya, tapi pada rasa takut yang ada di hatinya. Kalau itu tidak dia ucapkan, maka dia tenggelam. Ini yang tidak boleh. Coba tes sekali-kali nanti, tidak usah ucapkan permisi, tenggelam tidak? Jadi syirik itu membuat kita jadi takut. Di antara bahaya syirik, membuat kita jadi malas, membuat kita jadi takut. Itu bahaya syirik. Karena kita tidak lagi memberikan takut kita kepada Allah. Lewat aja burung gagak di rumah ada bunyi dia, siapa yang mati hari ini? Takut dia. Kalau dia menyandarkan keselamatannya kepada jimat-jimat tadi, tinggal jimatnya itu balik dia jemput
Kan takut kan? Maka syirik itu membuat kehidupan kita jadi takut, dan tauhid membuat hidup kita benar-benar menjadi nyaman. Pergi kita kemana? Yang memberikan keselamatan adalah Allah. Kalau seandainya nanti terjadi hal-hal yang tidak baik, itu juga atas izin Allah. Apalagi? Bukan berarti pula nanti ketika kita menyandarkan kepada Allah, kita tidak mendapatkan hal-hal yang mungkin buruk dalam kehidupan kita. Mungkin kita dapatkan juga, tapi kita yakin bahwa di balik keburukan itu ada hikmah, ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah ibarat tadi itu, seekor lalat yang dia persembahkan atas nama makhluk, bukan atas nama Allah, maka dia mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Allahu a'lam. Iya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada namanya sanksi, atau ada sesuatu yang sifatnya hukuman atas satu kesalahan. Ketika ada satu kesalahan yang dilakukan lalu diberikan hukuman itu biasanya adalah untuk menimbulkan efek jera agar orang tidak melakukan kesalahan. Dan hukuman itu nanti bermacam-macam. Ada sesuatu yang menjadi sebab dia mendapatkan hukuman itu. Kalau umpamanya dia meminjam sesuatu, harus kembalikan segini pada tanggal ini. Kalau tidak dikembalikan, dihukum dia, nggak boleh lagi minjam selama sebulan umpamanya. Itu kan sanksi juga. Tapi ada di antara sanksi dalam bentuk denda uang. Sebenarnya harus berhati-hati nanti dalam persoalan uang ini, karena ada hal-hal yang terkait dengan masalah uang kan macam-macam kan. Seandainya denda itu nanti dijadikan cara untuk menambah keuntungan, di sini akan jadi masalah. Maka denda-denda hutang yang berlipat-lipat itu akan menjadi riba kan. Itu denda juga. Tapi dengan cara itu dia mendapatkan keuntungan, dan bahkan malah memang diniatkan itu untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan suka dia kalau ada orang yang terlambat agar nanti bisa bertambah. Namun ada sesuatu yang tidak itu tujuannya, semata-mata untuk agar itu tidak dilaksanakan, lalu dihukumlah dia. Dalam hal yang seperti ini wallahu alam, barangkali mungkin masih dalam batasan yang dapat dibenarkan. Mungkin perlu juga kita baca lagi lebih jauh, sekedar untuk memberikan sanksi. Karena sanksi itu nanti macam-macam. Ada orang menetapkan sanksi, ada menetapkan sanksi dengan memukul umpamanya. Kalau salah dia pukul tangannya. Apa hukumnya itu? Dia salah lalu dipukul tangannya. Kalau dalam Islam ada banyak kesalahan yang hukumnya malah ada yang sampai dibunuh kan. Kalau dia sudah pernah dia sudah menikah lalu dia berzina, dalam hukum Islam rajam itu kan dilampar sampai mati. Tapi kalau dia belum pernah menikah dicambuk 100 kali. Berarti dia melakukan satu kesalahan, dan di situ ada hukuman. Jadi hukuman itu dalam
kehidupan kita ya macam-macam. Kalau yang diatur oleh agama jelas itu untuk dilaksanakan. Sekarang ada hukuman-hukuman tertentu yang dilaksanakan oleh orang untuk efek jerah. Ini anak di pondok terlambat harus bayar 1 sak semen. Apa hukum 1 sak semen? Kalau memang karena keterlambatan tadi dan dia melakukan keterlambatan, berarti kan ada hukuman yang harus dia jalani karena dia bersalah. Nah, dalam batasan seperti itu, wallahu a'lam, tapi insya Allah masih dalam batasan yang dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu, dan mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.